Nah, saya jelasin Ru, ini nanti lu pokoknya 7 tahun maksimalnya istri lu mati. Ditumbalin. Dan lu harus segera nyari istri lagi. Nah, ntar lu harus segera nikah. Dan kalau nanti lu punya anak sama istri goib lo ini, namanya istri goibnya saya nggak bisa sebutin ya. Itu nanti lu punya anak dan anak itu besar di sana, di alamnya sana, anak itu ingin nikah, lu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Seperti biasa malam ini gue udah menghadirkan narasumber nih. Jadi narasumber gue ini merupakan mantan dukun pesugihan nih, yang mau berbagi ceritanya tentang masa lalunya nih. Kita kenalan dulu, sebelah gue udah ada Om Bim. Halo Om. Ya Om. Sehat Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Om Bim kan mantan dukun pesugihan ya Om ya? Iya. Jadi dulu yang sering ibaratnya menjembatani nih ya. Iya. Di mana orang yang mau melakukan seperti itu, Om menjembatani ke tempatnya lah ibaratnya lah ya. Ke tempat ketemu Danyangnya itu. Danyang namanya ya. Ya, penguasa kerajaan goib itu, keramat goib. Oke. Dan sekarang untuk info aja nih Om ya, Om udah hijrah nih Om ya. Alhamdulillah, insya Allah saja. Dan tujuan Om kesini tuh untuk itu ya Om ya, untuk berbagi kisahnya, untuk biar para penonton ini nggak usah diketik-ketin begituan lah Om ya. Betul. Karena pasti ada konsekuensinya Om ya kalau begitu ya Om ya. Pasti. Dan yang paling parah itu ya meninggal dan tumbal-tumbalan lah ya Om. Banyak nggak jauh dari situ lah Om ya. Betul. Aduh kacau. Dan yang saya salut nih dari Om Bim nih, dimana kalau ada narasumber kan pasti kita kasih uang transportnya. Dan Om Bim ini nggak mau nerima sama sekali Om ya. Dan karena Om Bim ini emang tulus ya Om ya untuk Insya Allah untuk apa namanya mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam pesugihan gitu ya Om. Betul. Nah, sebentar lagi nih Om Bim bakal menceritakan pengalamannya nih saat menjadi dukun. Kalau boleh tahu nih Om, udah berapa lama tuh Om? Dari tahun 2000 sampai 2021 lah. 21 tahun kurang lebih. Itu udah banyak nih Om ya, untuk pasien-pasiennya. Udah banyak gak kehitung lah Om ya. Aduh, kacau. Dan di sini menceritakan salah satunya aja Om ya. Jangan semuanya nih. Kalau semuanya sampai pagi nih Om ya. Kacau. Nah, jadi bentar lagi nih Om Bim bakal menceritakan pengalamannya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa nih, buat kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, jadi narasumber di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Om Bim, langsung aja nih Om. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Om, jadi gimana tuh ceritanya Om? Jadi ini kira-kira untuk bulannya saya apa? Ini antara 2008 ya. 2008, jadi selama saya praktek itu dari tahun 2000 itu, saya adalah yang ingin belajar sama saya. Kebetulan itu orangnya nggak jauh tinggal dari rumah saya. Di situ mau belajar dia sama saya, umurnya lebih tua dari saya. Ya saya ajarin sampai saya ngajarin dia itu saya dari tahun 2005. 2005 saya mulai ngajarin dia sampai akhirnya di 2008 itu dia ngomong sama saya bahwasannya dia dapat mimpi didatangi seorang nenek-nenek dan kakek-kakek, bajunya putih gitu. Terus yang kakek-kakek jenggotnya panjang sampai ke kaki gitu. Nah, disuruh untuk nikah dengan anaknya gitu. Disuruh nikah itu dia? Iya, disuruh nikah. Nah, untuk tempatnya di mana
Ya intinya di Alas Roban lah ya. Saya untuk spotnya saya nggak mau kasih unjuk ya Mas. Takut nanti orang pada kesana lagi kan. Iya tuh. Ke Alas Roban. Ya sudah, setelah itu saya cek tuh. Saya cek apakah mimpi ini hanya mimpi bunga tidur atau memang petunjuk atau wisik gitu kan. Saya cek, oh ternyata benar. Itu gimana saya ceknya, saya rogo sukma ke sana atau saya mijil, kalau orang Jawa bilang mijil. Saya merogo sukma ke Alas Roban tadi. Kebetulan saya juga di situ ya adalah saya pernah ngirim pasien ke sana gitu, nganter pasien dari sana. Saya hubungin rekan saya di sana. Rekan saya itu bukan juru kunci, dia yang tukang ngarahin jalan itu loh ya kalau di sana. Iya. Nah, saya udah kita tentukan hari, kita ke sana dan juga teman saya itu udah nyiapin segala apa yang saya butuhkan untuk kompor sampai standar. Nah, setelah sampai di sana kita diantar, saya juga pesan sama dia, tolong koordinasi sama kuncen setempat untuk nemenin saya kan gitu. Ya adabnya lah gitu. Nah terus ya sama ketua pemuda sana gitu untuk dijagain. So kalau di sana itu kalau nggak dijagain kan kita takutnya ada orang-orang jahat, kita lagi ritual. Tapi alhamdulillah di Alas Roban itu kalau kita bawa pribumi situ itu untuk yang namanya orang-orang jahat bertakut ya. Nah terus pribumi sana itu orangnya benar-benar tulus menolong gitu loh. Orangnya nggak ngeduitin nih, orang ada hajat ini, nggak kayak di daerah lain, orang sana tulus-tulus bener. Untuk dia hajatnya apa mereka nggak mau tahu. Nah saya ditemani di situ kurang lebih waktu itu pertama saya ke Sendang di situ saya minta izin sama Ibu Ratu di situ. Setelah dari Sendang itu kan nggak jauh tuh, saya ke spot yang tempat si nenek sama kakek tadi itu. Saya di situ di malam keduanya saya ke situ. Nah, saya di situ ritual itu dimulai dari jam 11 malam. Dan di situ saya ketemu sama danyangnya situ. Nah, kalau di situ itu ya tadi neneknya itu ya wujudnya itu ya nenek-nenek sama kakek-kakek itu putih-putih semua. Nah, kalau juga para yang mau ekspor nyari gundurwo kan kita taunya di gundurwo itu hitam aja ya. Nah, kalau mau lihat yang putih ya di sana. Albino ya berarti. Putih, benar-benar putih kayak ya putih, benar-benar putih gitu. Bulunya itu putih semua. Nggak putih bersih sih, kayak keabu-abuan ya di sana itu. Nah, setelah di situ saya ketemu mana anaknya, ya ditemukan. Oh, anaknya cantik ya, karena kalau wujud yang ditemukan tuh cantik. Nah, terus dari resiko perkawinan itu, kalau saya mau ngelamar anak itu untuk anak murid saya tadi, saya sebut anak murid ini namanya Mas Heru ya. Ini bukan nama asli, ini apa yang diminta. Nah, yang diminta itu istrinya Mas Heru. Jadi Mas Heru ini istrinya itu akan dia jadikan tumbal gitu, tumbal pernikahan. Istri dari manusianya ini. Itu pun nggak langsung diambil, nanti pas di umur ke-7 tahun pernikahan itu. Itu. Nah, terus dari hasil pernikahan itu akan diberikan apa? Nah, Mas Herunya nih minta apa? Gitu. Nah, kebetulan ya saya sampaikan di situ, nih Mas Heru ini punya hajatnya itu ya dimudahkan segala urusannya gitu. Ya sudah, akhirnya semuanya dipenuhi. Terjadilah di situ di keramat itu, di sebuah tempat keramat itu, Mas Heru udah saya tinggalkan. Nah, saya tinggalkan. Nah, nanti setelah saya tinggalkan, apabila sudah selesai acara di sana, Mas Heru itu pulang sendiri ke Jakarta, nggak boleh diantar, nggak boleh dijemput. Jadi dia harus pulang sendiri. Nah, akhirnya dengan terpaksa itu saya kembali lagi ke alam. Itu kami udah nggak di dimensi kita ya. Kayak raga semua gitu ya? Iya, saya berdua itu udah masuk ke dimensi dia. Kita tuh udah rogo sukmo ke dimensi dia. Kami balik lagi ke raga kami, ya saya bilangin, lu di sini sampai kapannya, nunggu pesen dari sini, dawuh dari sini, lu suruh pulang, lu pulang. Dan ingat, lu ninggalin Alas Roban
ninggalin daerah Batang ini nggak boleh naik mobil, harus jalan kaki. Oke. Nah kalau lu nanti sudah sampai di Pantura, lu telepon gua. Dijemputnya di situ. Oke. Nanti biar orang gue yang jemput lu tunggu aja di situ. Udah tuh, duit saya ambil semua, saya tinggalin doang tuh HP waktu itu ya. Tuh HP kalau nggak salah ya masih Nokia, itu lupa saya. Cuma buat nelpon doang ya? Iya, buat nelpon sama SMS. Sudah saya tinggalin, saya pulang. Ada 3 hari kemudian si Mas Heru ini nelpon saya, Bang, saya udah di sini gitu. Ya udah, tunggu situ, saya jemput, pulang. Saya tanyain, lu gimana? Ya udah selesai acara. Nah acaranya ngapain sih? Ya sama kayak nikah di sini Bang gitu. Oh. Okay. Nah terus kelanjutannya gimana nih Bang? Ya udah di situ saya meditasi sebentar. Saya meditasi tuh di rumah saya. Jadi diminta Mas Heru ini semenjak dia pulang itu menyiapkan kamar kosong. Terus dia harus setiap malam Jumat itu dia menyiapkan bumbu rampe. Saya nggak bisa nyebutin ya, takut bumbu rampe itu ditiru orang gitu kan. Syarat-syaratnya. Syarat-syarat ini permintaan dari si istri yang goibnya itu. Oke. Ya kalau untuk istrinya yang goib ini wujudnya itu siluman kera. Tapi dia menyerupai gadis cantik itu. Tapi sebelum wujudnya asli itu ada siluman kera, wujud goibnya dia itu. Saya jelasin, Ru, ini nanti lo pokoknya 7 tahun maksimalnya istri lo mati. Ditumbalin. Dan lo harus segera nyari istri lagi. Oh, berarti pas ritual itu dia belum nikah? Udah nikah. Maksudnya sama orang biasa gitu? Dia udah nikah. Udah punya istri. Aduh. Nah, terus dia juga udah punya anak 1 waktu itu. Aduh. Tapi yang namanya gelap mata, kan gitu. Oh iya, Mas Heru ini profesinya itu loh, sebagai tukang kredit. Kalau dulu tuh zaman tahun 2000 tuh masih ada tukang kredit yang pakai gerobak itu tuh. Kayak gerobak minyak itu tuh, kayak minyak goreng. Nah, tukang kredit gitu dia, kerjaannya dia. Untuk dari daerahnya, dia dari daerah Jawa Barat. Sudah dari situ, 7 tahun maksimal tuh istri lo pasti meninggal. Nah, ntar lo harus segera nikah. Dan kalau nanti lo punya anak sama istri goib lo ini, namanya istri goibnya saya nggak bisa sebutin ya, itu nanti lo punya anak dan anak itu besar di sana, di alamnya sana, anak itu ingin nikah, lo mati. Syaratnya itu? Nah terus kalau untuk nanti lo bisa kayanya dari mana atau direwanginya apa, sekarang lo punya apa? Gue pengen jadi paranormal bos kayak lo kan gitu. Oh ya udah, kalau kayak gitu doang mah gampang. Ntar gue jawabin nih. Ya udah saya sampaikan. Ya udah akhirnya dari situ si Heru ini kehidupannya tuh beranjak naik tuh. Dan waktu singkat itu. Gila. Nah istri, wah kehidupan tuh bener-bener berubah dari waktu di rumah itu. Akhirnya dia pindah ke rumah, akhirnya sampai dia punya rumah di daerah Tangerang yang mana saya nggak bisa sebutin ya. Nah dia jadilah di situ paranormal ya, macem-macem dia bisa ngobatin macem-macem. Yang terkenal itu kalau dia sih nyantet orang. Jadi itu dukun santet berarti. Iya, kalau untuk jenis santetnya dia itu ya dari santet jenis ilmu santet kembang bale, terus gantung waris itu dia, terus sampai cabut sukma itu. Tuh sukma. Cakep dia untuk santetnya, cakep. Nah di situ dalam pernikahan dia yang pertama ini meninggal. Istri yang pertama meninggal ya, istri manusia dia meninggal karena duitnya banyak. Ya perempuan ada aja mau dia nikah lagi sama istri yang kedua nih. Sorry Om, tapi bener 7 tahun ini? Hampir, malah belum sampai 7 tahun, hampir 7 tahun. Meninggal. Aduh. Meninggal. Nah terus nikah lagi, ini hampir 7 tahun lagi meninggal, terus saya hijrah. Saya udah nggak tahu lagi itu. Terakhir kemarin saya 2022 itu saya nemuin dia di rumahnya sana, saya ajak dia hijrah. Udahlah hijrah, kita tinggalin semua. Ya dia nggak mau gitu, dia masih menikmati hidupnya. Sudah saya bilangin, lu udah ketemu anak lu di sana? Belum katanya.
Tapi lu udah tahu lu punya anak di sana? Iya, gue udah tahu. Dulu lu ngeliat anak itu umur semana? Apa umur berapa? Ya gue nggak tahu, pokoknya segede gini bos, katanya gitu. Sekarang anak lu di sana udah dewasa, kayaknya lu nggak lama lagi. Saya kata gitu. Ya, gue udah ketemu sama anak lo, istri lo di sana. Nah, lo mau tahu anak kandungnya dia itu, Mas, anak kandungnya dia itu di tahun 2015 itu anak kandungnya si Heru itu udah meninggal kecelakaan. Saya jelasin, lo tahu anak kandung lo di mana sekarang? Lo nggak akan bisa, mereka juga nggak akan ngasih unjuk anak lo di mana. Anak lo di sana diambil sama mereka. Istri-istri lo di sana. Biarin aja katanya. Ya itulah orang kalau udah yang namanya pesugihan, ya seperti itu gitu. Gelap mata ya. Ya saya bilang sama dia, sekarang lo nikah sama istri-istri lo ini udah punya anak segitu. Itu nggak punya anak tuh semenjak dia nikah dari istri pertama, kedua, itu ketiga itu dia nggak punya anak. Dan juga dia nikah nggak boleh sama janda. Harus sama ya pokoknya sama single lah. Single ya. Single. Nah, kenapa tuh dia harus punya istri lagi? Karena siluman kera tadi itu meminjam raga si istrinya. Nah, makanya juga kalau malam Jumat itu dan malam Selasa lagi itu, malam Jumat Kliwon sama Selasa lagi itu, dia itu ritual di kamar, itu dia ya begitu di kamar itu. Sama istri aslinya, manusianya. Sama istri manusianya. Cuman raganya dipinjem. Iya. Nah, istri-istrinya dia juga yang ngomong sama saya, itu kayaknya nikmat banget kalau malam-malam itu gitu. Nah, terus pada malam itu gimana kalau lagi main? Ya itu yang lagi ditunggu. Itu yang lebih enak ibaratnya ya? Iya, itu nggak ditunggu. Nah gitu. Disinilah si Heru, ya mudah-mudahan ya saya nyampein begini, walaupun saya nggak nyebut nama dia, tapi dia pasti kenal suara saya. Dia kenal dan postur tubuh saya, dia kenal. Mudah-mudahan ya tergugah hatinya, bisa ngikutin saya, karena itu murid saya, itu tanggung jawab saya. Ya gimana caranya saya harus ngajak dia hijrah, dan ya terakhir sih cuman walaupun chat video call sama saya itu si Heru ini dia ngomong udah kena penyakit gula. Makanya kan saya bilang nggak lama lagi kan gitu. Nah disitulah nih saya nasihati dia, tapi ya belum kena gitu loh. Katanya nih sekarang gue penyakit gula nih bos, katanya. Terus apa yang lo rasain? Ya begini gitu. Terus yang aneh-aneh nggak ada bos. Ya emang nggak dikasih unjuk dia. Padahal tuh dia udah mau diambil. Soal anaknya di sana udah gede mas. Yang ngeliat anaknya udah gede. Itu tinggal nunggu anaknya nikah, dia selesai hidupnya. Padahal dalam hitungan tahun berarti dari 2008 tadi ya? Dari 2008. Ke sekarang berarti 2024 kurang lebih 10, 12, 16 tahun berarti ya? Cuman di sana udah gede itu. Udah gede. Nah itu untuk istrinya diambil yang nggak notok, nggak tetap di 7 tahun, nggak. Jadi nggak sampai 7 tahun, ada yang 6 tahun lewat berapa minggu gitu. Wah jalan 7 lah. Nah terus juga untuk kematiannya, itu bukan karena dia yang ngambil nyawanya, bukan, tapi karena sial aja gitu, apes aja. Itulah orang pesugihan tuh seperti itu, wadal-wadal pesugihan. Makanya saya ya kebetulan dulu saya dukun pesugihan, spesialisnya di situ ya. Kalau dokter mungkin saya spesialisnya di situ. Ya. Saya di pesugihan sama di santet. Nah, saya itu tadi, makanya saya yang ngerti masalah gitu, saya nasihatin ke murid-murid saya itu. Nah, sekarang saya begini, saya mau ngedukasi agar masyarakat di masa-masa sulit dari pas COVID kemarin sampai dengan sekarang itu banyak sekali orang nyari pesugihan dengan pengen kembali lagi dia jaya, itu menjadi orang jaya kayak dulu, menjadi orang kaya itu dengan cara yang instan pesugihan, apa aja dia korbankan. Nah disitulah makanya saya nggak usah. Sekarang pesugihan itu mas, untuk nyari pesugihan yang benar itu sangat sulit. Saya katakan sangat sulit karena apa? Banyak di sini para penipu-penipu, gitu loh. Banyak oknum-oknum penipu yang ngaku-ngaku bisa membantu melancarkan pesugihan. Bahkan nggak seperti itu. Di tempat keramat juga itu kan udah ada jatah-jatahnya. Kayak saya aja, saya dalam sebulan aja saya cuma dikasih jatah 6.
untuk membantu orang itu 6. Iya, di setiap saya keramat banyak keramat yang saya udah ajak kerja sama. Maksudnya Danyangnya atau penguasa goib situ yang udah saya ajak bersama itu banyak saya. Itu tapi dalam sebulan itu saya hanya dikasih jatah 6. Nggak bisa lebih. Nah terus juga ya banyak lah kayak pesugihan uang bank goib itu nggak ada. Itu semua tipu daya jin saya bilang. Itu semua tipu daya jin. Makanya kalau sama saya, kalau pesugihan sama saya, dari dulu pasien saya bilang saya nggak bisa kalau mau minta uang cash itu saya nggak bisa. Harus kerja dulu. Ada lantaran kerjanya gitu, ada perantara kerjanya. Ya maaf ya kayak Mas ini sebagai YouTuber, ya ntar saya bantu ya nanti secara goibnya ini entah gimana caranya viewer itu naik terus, langsung naik. Kalau situ kerja di kantor ya mungkin karir situ cemerlang terus, cepat naik jabatan segala macam ya. Cuman nggak kira-kira naiknya. Nah terus kalau usaha juga. Cuman yang enak kalau orang usaha. Jadi satu dia laris order, banyak order. Pasien-pasien saya sendiri banyak cerita ke saya, itu orang nggak dikenal datang yang jadi relasi gitu, ngajak kerjasama, ngasih modal, habis ngasih modal dia ngilang atau kemana. Itu nggak disangka-sangka ya? Nggak disangka-sangka, seperti itu. Makanya harus ada lantaran usahanya di situ. Dan yang pasti tumbalnya ada. Tumbalnya siapa? Tumbalnya orang yang paling dia cintai. Itu loh, itu pesugihan. Makanya di situ juga orang nyari pesugihan sulit itu karena apa? Karena Gusti Allah itu masih sayang sama orang itu, terutama kita gitu, masih sayang. Tapi karena mungkin dia sudah ditegur nggak bisa, akhirnya Gusti Allah mempertemukan nih orang itu dengan si wali setan, yang mana dulu wali setan itu saya kan gitu. Makanya kalau saya cepat. Iya, berarti ditegurnya dengan cara ditipu dulu nih ya. Iya, ditipu kapok nggak lu kan gitu. Beberapa kali ditipu. Gitu. Secara nggak langsung itu mungkin teguran dari Allah ya. Sebenarnya itu teguran. Kamu jangan memuja selain Allah kan seperti itu. Tapi orang itu batu. Orang kalau pasien pesugihan itu dibilang susah Mas. Dan saya juga untuk pasien pesugihan yang minta pesugihan ke saya itu nggak gampang. Pasti saya itu emang ya mungkin karena sekarang ini saya udah hijrah, bahasa saya mungkin agak bersih gitu ya. Kalau dulu bahasa saya ya ampun kotor banget bahasa saya, namanya dibilang wali setan kan dibilang. Tapi kalau orang yang udah ngasih paling ada yang ngebocorin, sabar aja kalau sama dia, ntar juga luluh hatinya. Pokoknya kalau sama dia talk chair gitu. Makanya di situ yang sangat saya sayangkan, jadi orang gimana ya, jadi musyrik gitu kan, masuk ke musyrik, tapi kok orang masih ngejar-ngejar. Nah di sini ya buat para murid saya ini tinggal dari 8 yang hidup tinggal 3. Ini salah satunya. Oke. Masih hidup berarti sekarang ini? Masih, cuman udah sakit-sakitan. Yang 2 ini ya masih sehat. Ya mereka dukun santet semua. Spesialnya santet semua. Itu cuman ya tadi saya berusaha, tanggung jawab saya sebagai seorang guru pada murid saya, gimana saya menasihati mereka untuk, ya saya berharap mereka bisa mengikuti jejak saya. Berhijrah. Yang sekarang kita hijrah, kita kembali kepada jalan Allah. Untuk resikonya apa? Ya saya mengangkat cerita begini, resiko saya mati Mas. Iya. Tapi saya udah pasrahkan hidup dan mati saya untuk di jalan Allah. Gimana caranya? Saya pasrahkan semuanya. Ya, makanya untuk privasi ya, Om Bim pakai ini ya, topengnya Om. Aduh, karena resikonya berat ya sebenarnya ya, untuk begini-begini. Berat banget ya. Berat. Dan ibaratnya kayak semacam ini ya Om ya, gimana ya, nebus dosa nih Om ya. Om untuk berani untuk speak up begini, ngomong-ngomong untuk untuk memberi nasihat kepada penonton lah ya, untuk jangan ke sono-sono lagi. Betul. Jangan nyerempet-nyerempet lah ke dunia-dunia pesugihan, terus penglarisan, itu 11-12. Sama itu. Iya, susuk-susukan itu 11-12. Tapi ada nggak sih Om ya pesugihan yang tanpa tumbal Om? Orang ada yang bilang sekarang pesugihan putih. Tanpa tumbal. Dalam ini sepengalaman saya aja, saya nggak mau bicarakan pengalaman orang. Orang ada yang bilang ada pernah dapat uang sekian. Kalau sepengalaman saya belum pernah nemuin. Dan andai kata pun saya nemuin itu hanya cerita. Saya mau ketemu dong sama yang berhasil itu. Ini kita di sebuah keramat nih Mas.
kita tuh ngobrol-ngobrol biasa. Kan ngantri Mas kalau di Keramat itu. Kalau lagi itu kita pada ngobrol. Oh, sini bisa-bisa. Saya nanya, temuin dong saya sama yang berhasil itu. Dalam perjalanan gue nggak pernah kayak gitu. Nemu yang begitu gue nggak pernah. Nah, jadi cuma cerita-cerita doang. Adapun duit itu nggak besar. Paling gue pernah nemuin paling gede itu 3.850.000 saya gitu. Saya jujur aja. Itu uang, bukan uang bibit. Bukan uang balik. Itu uang bibit. Dan uang itu emang nggak boleh habis. Karena itu radarnya dia gitu loh. Di situ. Terus kalau andai kata pesugihan putih nggak ada tumbal, nggak ada menurut saya. Setahu saya pengelarisan pun apa itu semua pakai khodam. Cuman bedanya kalau pengelarisan walaupun yang putih kayak mau yang hitam, ilmu nggak ada yang hitam dan yang putih. Kalau menurut saya tergantung orang ngamalin. Itu hukumnya gini Mas. Rezeki kita ke depan kita majuin aja sekarang. Oh, berarti lu ngambil rezeki depan ya? Iya, kita misalnya ke depannya rezeki kita. Hidup kita misalnya ya, kalau kita kira-kira nih, kita 7 tahun lagi, ya kita majuin aja nih rezeki 7 tahun itu ke sekarang kita ambil. Iya. Nah, terus itu wajib dicas. Oh iya. Itu kita wajib ngecas lagi ke dukunnya. Ke dukun yang ngasih si pengelarisan tadi. Iya, nanti 7 tahun ke depan diambil lagi, ke depan lagi. Gitu. Itu ngecasnya juga nggak lama, biasanya nggak bisa lebih dari setahun Mas kalau saya dulu. Iya. Makanya banyak orang pasang susuk. Nanti berapa bulan lagi balik ya, itu dicas. Dicas. Nah dimajuin lagi nih rezeki dia nih. Nanti kalau udah habis gimana? Kalau rezeki udah habis? Iya, nggak dapat sama sekali. Mati. Iya. Orang kalau rezekinya udah nggak ada mati. Iya benar. Kan begitu. Benar. Mati jiwa raganya. Iya benar. Nah mati lantar selama dia hidup dia tadi musyrik. Iya. Apa tuh? Benar. Kayak saya begini. Emang ibadah lu diterima lillahi ta'ala aja. Lillahi ta'ala. Yang penting niatnya udah hijrah ya. Saya dulu musyrik, saya walinya setan. Oh, setan mungkin orang cerita, gue udah ketemu iblis ini nih. Yang bener lu ketemu iblis. Lu ketemu sama si ini nggak? Saya udah ketemu Mas. Dan apa yang dia bilang ke saya di tahun 2021 kemarin, saya udah ngebuktiin omongannya si atasannya Iprit tadi. Udah saya ngebuktiin. Dan saya udah nemuin, bukan dia maha benar, bukan. Yang maha benar itu hanya Allah. Tapi saya udah, oh iya benar. Dan ancamannya dia pun saya udah buktikan. Cuman alhamdulillah saya masih hidup. Nah nih Om, dari cerita Om yang tadi Om, berarti bisa kita simpulin kalau sebenarnya pesugihan itu ya kita ngambil rezeki depan kita ya. Ibaratnya rezeki dari tahun-tahun ke depan kita diambil langsung disatuin ke saat itu juga ya. Gini, kalau untuk pesugihan itu rezeki anak cucu kita. Anak cucu juga? Nah, buset. Jadi kalau semua pasien saya jelaskan. Kalau memang kamu mau ambil pesugihan, minta perewangan, pesugihan itu berarti nanti yang nanggung karmanya ini sampai dengan anak cicitmu gitu. Iya. Mungkin bisa lebih jauh lagi. Sampai turunan-turunannya. Iya. Nah, terus kalau andai kata pun dia nggak ngambil pesugihan nih, saya punya produk juga kan, yang namanya pengelarisan, pengasihan itu ada produk-produk saya. Tergantung si pemohonnya mintanya untuk apa, terus dalam kegiatan usaha apa kan, atau karir apa. Dia sifatnya hanya terbatas. Itu rezeki dia doang ke depan. Itu kalau yang ibaratnya kalau pengasihan, pengelarisan ya contohnya misalnya kayak susuk ya. Iya. Cuman kalau susuk dari saya itu nggak pakai susuk emas ataupun susuk inten berlian. Paling saya gotri itu saya nggak pakai. Saya pakainya itu biasanya susuk mustika, kalau nggak rambut orang mati penasaran. Diambil rambutnya dimasukin gitu ya ke. Gini Mas, kalau untuk susuk yang rambut itu atau mustika itu ditelen. Nah, kalau untuk yang emas kan dipasang di sini, ya kan ada di sini kan ya begitu kan? masuk ya. Iya, dimasukin tuh. Tuh saya enggak, kalau itu saya enggak. Emang saya enggak mendalami itu, cuman ya karena apa? Emang kurang serak aja untuk mendalami itu. Nah, itu efek samping kalau itu apa?
itu efek sampingnya rezeki kita ke depan itu udah kita majuin, kita ambil sekarang. Dan itu sifatnya wajib dicas, ada waktu casnya. Biasanya nggak boleh lebih dari setahun. Itu, cuman dia emang tumbalnya nggak jauh-jauh ya diri kita sendiri, terkadang pun bisa keluar dari diri kita ya keluarga kita biasanya ada juga. Itu tergantung si goibnya tadi mau bikin apesnya kemana gitu loh. Nah masalah tumbal nih Om ya, kan ada orang meninggal karena ibaratnya tumbal nih. Nah itu gimana sih Om yang terjadi dengan tumbal itu? Nah, gini saya jelaskan juga nih dari awalnya proses tumbal nih. Tumbal ini gimana sih? Kita bisa nunjuk dia? Enggak. Jadi tumbal itu tergantung si perewangan kita tadi. Si setannya lah ini. Si setannya itu atau jin yang rewangin kita, raja jinnya tadi maunya yang mana? Oh, berarti yang milih si jinnya. Dia itu si raja jin itu yang milih, bukan kita yang milihin. Itu satu untuk tumbal yang jenis itu. Nah, terus kedua, ada pun tumbal yang tebar atau kita angon perewangan gitu. Jadi entah kita mau taruh di kursi ini, siapa yang duduk di kursi ini jadi tumbalmu. Nah, itu untuk keakurasiannya orang bisa menjadi tumbal itu hanya 30-40%. Tinggal cocok wadahnya enggak. Nah, untuk mati, yang tahu mati itu memang yang bisa mematikan itu hanya Gusti Allah. Cuman lantaran aja si raja jin tadi atau raja setan tadi membuat orang itu mati. Jadi apes. Adapun tumbal itu nggak langsung mati, tapi dia sakit atau sial dulu. Nah, itu rezekinya ke si pemohon tadi, si pemakai pesugihan tadi. Nah, terus nanti setelah mati gimana? Setelah mati itu, ya kalau ini saya jujur saya nggak mendalami banget. Yang pasti kalau waktu setiap saya ke keramat-keramat itu, para orang-orang yang ditumbalkan itu yang saya ngelihat mereka pada kerja di sana. Jadi budak gitu ya? Ya bisa dibilang budak, kasarnya ya? Lebih kasar dari budak apa ya? Gitu loh, emang nggak manusiawi banget ya, seperti kayak jilatin kotoran. Terus ya jadi pijakan kaki tempat duduk kita, ataupun jadi bantal, itu ataupun ya jadi pemuas nafsu mereka gitu. Ada juga gitu? Ya banyak. Astaga. Itu bukan orang-orang, ya adalah beberapa orang-orang yang pernah saya kenalan. Ya kalau pasien saya kenal ya, cuman ya adalah yang orang-orang pembesar gitu ada saya kenal, cuman ya mungkin tuh halusinasi saya ya, halu-halu saya aja. Tapi saya kenal, oh itu kalau nggak salah si ini kan gitu. Oh berarti dulu pernah kesini gitu. Cuman bukan melalui saya kebetulan gitu. Situ. Nah itu ya kerja di sana, kerjanya ngapain? Kehidupan mereka di sana itu nggak jauh-jauh beda dengan kita, cuman seperti ala-alanya kita itu waktu masih zaman kerajaan dulu aja gitu loh. Tempo dulu lah ya. Suasananya segala macam. Kalau para pelaku pesugihan juga pas pada saat kita bernegosiasi, saya bawa masuk mereka ke alam jin tadi, ke alam goib tadi, mereka itu pun akan dijelaskan nanti kamu kalau meninggal kamu akan kerja di sini ngabdi sama saya. Sama jadi aja, ini begitu. Berarti yang tumbalnya juga kena, diri sendiri pun juga kena. Iya, tumbal, cuman yang bedain gini, yang lebih berat itu yang mohon, yang pemakainya. Nah, kalau yang ditumbalkan seperti kayak keluarga kita yang kita tumbalkan, itu ya mereka kerja aja nggak separah sama yang numbalin gitu aja. Oh, separah yang. Kalau yang numbalin mah parah. Yang entah dia jadi pemuas nafsu, kadang ya begitulah ngangkutin batu, ngangkutin air. Penasaran ya Om, masalah tadi yang apa namanya pesugihan yang tanpa tumbal nih Om. Bukan berarti saya mau ngelakuin ya, enggak ya. Ini buat pelajaran aja nih Om ya. Itu ada nggak sih efek sampingnya kayak macam pesugihan sate gagak yang katanya jualan, dia kan mau jualan sate tuh. Itu bener nggak sih Om? Nggak ada efek sampingnya? Gini, kalau sate gagak, pasien saya yang berhasil tuh 12. Oh ada. Dan itu efeknya paling cepat. Jadi kenapa kalau saya pengalaman saya menceritakan, kenapa saya arahkan dia untuk jual sate gagak? Karena apa? Di setiap keramat yang saya ajukan dirinya dia,
itu nggak ada yang terima. Karena apa? Si pemohon ini nih, pemohon pesugihan ini itu sudah punya niat nggak baik. Nanti kalau sukses, gue tobat. Oh, udah ada Gue ke kiai ini, ke pendeta ini, atau ikut ke perukiah ini gitu. Itu mereka udah tahu. Oh, udah tahu duluan. Itu salah satunya. Terus juga ya antara lainnya udah pernah minum airnya situ atau orang daerah situ. Itu nggak bisa. Nah makanya kalau udah sulit saya nyari ke sana sini, saya suruh jualan sate gagak. Oke. Jualan sate gagak itu resikonya pun saya jelasin. 41 hari kemudian lu harus jual lagi. Dan biasanya di 35 hari atau 36 hari itu lu sama keluarga lu akan diteror. Itu pasti diteror. Udah pasti itu. Pasti itu setan-setan itu yang kemarin beli, itu akan datang menteror anak-anak buah si Raja Jin tadi. Itu yang beli bukan setan kerecekan, Mas. Soal yang bisa megang atau mindahin barang itu bukan setan-setan kerecekan. Itu raja-rajanya yang beli. Soal gimana? Soal dia itu bisa mindahin duit. Dia bisa nyihir duit, dan itu bentuk duitnya juga yang perlu sampean tahu nih sesuai dengan pengalaman saya. Itu bukan bentuk duit cash, itu sihirnya dia. Itu ada jangka waktunya. Lama-lama berubah. Lama-lama berubah jadi antar daun, tas sampah. Berarti kayak semacam disirep lah kalau kata orangnya. Iya. Jadi ini aslinya daun, ternyata uang. Ngeliatnya uang gitu. Nah, ada pun duit yang aslinya memang ada, itu paling nggak jauh-jauh, nggak banyak. Misalnya itu ada 6 karung nih, kelihatan kita nih duit. Yang aslinya tuh paling hanya berapa lah, ya 30 gepok atau berapa. Nah juga kalau mas saya jelasin, kamu boleh makainya hanya yang dari karung ini dulu nih, pokoknya sehari 30 gepok yang kamu ambil. Oke, nggak boleh yang sekaligus semua. Nggak bisa 30 gepok. Nah, kamu boleh transaksi ini di sini, di sini, di sini. Nggak bisa, nanti saya dikasih gambaran tuh masih setan-setan itu. Nih, kamu nggak boleh transaksinya di sini. Misalnya kayak gambar bank apalah gitu, namanya bank ABC tulis aja ya. Oh, berarti semua bank nggak bisa. Saya jelasin sama si pasien saya nih, kamu nggak bisa transaksi di bank, cuman di luar bank bisa. Nah, dihabiskannya nggak boleh lebih dari 36 hari. Lebih dari 36 hari, ini akan kembali jadi sampah. Itu sihir sifatnya kalau sate gagak. Kalau duitnya asli nggak? Asli. Mau dicek gimana emang duit asli. Nah, terus duitnya gimana? Nah, makanya pas pada waktu ritual pewujudan kalau sate gagak, nih kalau saya itu kita kan dari lokasi, kita selesai jualan tadi, kita tuh hanya bawa karung kosong. Oke. Yang tadi 6 karung kalau contohnya. Kita hanya bawa karung kosong, cuman menurut si yang bawa karung kosong ini, yang penjualnya ini, mereka tuh kayak bawa duit gitu. Berat ya walaupun kosong gini. Nah, sampai di rumah kita pawujudan namanya. Nah, pawujudan di situ. Nah, di situ nggak boleh nyebut nama Gusti Allah. Dalam bentuk apapun nggak boleh nyebut nama Tuhan. Nyebut nama Tuhan bubar. Kayak istighfar itu nggak boleh. Nggak boleh. Nyebut nama Allahnya bubar. Makanya saya bilang pasien saya yang berhasil yang 12 di situ. Saya gagal, berhasil saya bilang. Yang gagal itu hampir 40 yang gagal. Nah tadi berarti tadi kan syaratnya 41 hari harus jualan lagi. Kalau nggak jualan? Diteror. Oh, tetap diteror. Oke. Itu pasti terorannya kacau itu. Dan juga yang pasien-pasien saya yang berhasil ini rasa alami, itu ya keluarganya banyak yang lewat. Gara-gara stres mungkin ya. Stres. Jadi dia emang langsung ngebunuh enggak gitu. Enggak. Dia biasanya stres, sakit itu. Kebanyak pikiran. Cuman sakitnya juga kadang nggak logika. Saya pernah ada satu pasien saya itu, jadi terkena virus itu ngerogotin organ. Itu sampai rumah sakit terbesar di Jakarta ini sampai dia bingung. Ini penyakit apa gitu loh. Jadi aneh-aneh gitu. Iya, kebetulan dia itu saya udah nggak ketemu lagi. Tapi 2015 saya ketemu dia itu ya matanya itu tinggal sebelahnya ini udah habis matanya. Itu pun dia bisa hidup. Dia lantaran dia ketemu sama seorang musafir. Waktu itu ketemu musafir, entahlah musafirnya mungkin waliullah ya. Diobati sama musafir ini sembuh ya, tapi ya begitu. Sekarang ya minta itu kembali susah lagi, Pak. Iya, itu untuk sate gagak. Berarti bisa disimpulkan kalau nggak ada ya Om ya,
yang pesugihan yang tanpa efek samping. Tanpa efek samping nggak ada. Nggak ada. Pesugihan putih itu, aduh saya gimana ya. Saya bilang nggak ada lah pesugihan putih hitam itu nggak ada. Semua itu. Oh, itu negatif lah. Negatif lah. Kalau mau kaya ya kerja. Iya. Kalau mau barokah, nyari barokahnya Allah ya tadi sholawat, sodakoh, seperti itu. Jangan kita nyari-nyari yang, aduh ini nikah sama jin muslim. Jin muslim itu setahu saya nggak ada yang mau melanggar kodratnya. Iya, itu kan melanggar kodrat jatuhnya. Iya, setahu saya yang bisa nikah sama jin muslim itu, sama jin itu hanya Nabi Sulaiman. Ya. Selebih dari itu saya nggak percaya. Nikah sama ngipri ya iya segitu. Iya. Aduh, kacau. Ya Om, pertanyaan orang awam nih Om ya. Om kan sebagai mantan dukun pesugihan ya Om ya. Pesugihan itu kan menghasilkan uang nih Om. Nah Om kan menjadi bituan untuk menghasilkan uang juga nih Om ya. Betul. Nah kenapa Om nih nggak ngelakuin pesugihan nih Om? Pertanyaan orang awam nih Om. Ya saya tahu resikonya. Okay. Masalah satu resikonya, gimana nih anak saya, istri saya itu pasti akan diambil, jadi tumbal. Nah mereka di sana kerja, di alam sana kerja, rezekinya saya nikmatin sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Iya. Saya pun akan di sana ngabdi, saya akan kerja lebih berat di sana. Tuh, saya tahu resikonya. Iya. Nah terus juga di situ saya makanya Mas, pasien saya itu untuk mau saya bantu pesugihan itu nggak mudah. Harus ngerayu saya, benar-benar ngerayu saya. Karena saya tahu resikonya. Di situ juga gimana ya Mas ya. Bukan anak istri saya aja yang nanggung. Walaupun saya muslim, saya percaya karma itu ada. Betul. Itu secicit saja masih ngerasain. Iya. Dan setiap pasien saya itu, kalau saya udah pegang nadinya dia, ya qadar Allah ya. Waktu itu ya saya nggak bisa nyebut qadar Allah ya. Waktu itu benar-benar saya nggak kenal agama sama sekali. Saya bisa tahu kakeknya dia kah? Oh pernah ngelakuin. Mbah buyutnya dia kah? Mbah canggahnya dia kah? Pernah ngelakuin di mana? Ketahuan sama saya. Serem. Nah kalau dia udah pernah ngelakuin itu tiket. Tiket apa itu? Tiket keberhasilan buat dinyugih lagi. Gitu. Berarti faktor bisanya itu gara-gara turunan juga? Turunan. Aduh. Itu ada faktor. Kacau. Dan juga kalau pasien-pasien pesugihan itu sekarang benar gimana? Nah, bingung saya. Iya. Orang kalau udah dibilangin tuh jangan pesugihan, terus ada lagi yang pesugihan dapat uang. Kalau saya pribadi itu saya tadi ngalamin itu ya, dapat duit hanya 3.850.000 itu yang dalam bentuk uang, kecuali di luar sate gagak ya. Kalau orang-orang dapat bermiliar-miliar atau dapat emas batangan atau apa, saya nggak pernah nemuin itu. Dan juga andai kata pun itu ada, cuman mungkin 1.001 gitu. Dan juga itu banyak jongnya gitu. Ya, banyak tipu daya jinnya. Soal yang pengalaman saya ketemu, ya bukan saya ngomong kosong, saya bukan masuk ke Kaputren Selatan ya, tapi di pinggir Kaputren Selatan, di menteri-menterinya ibu gitu. Itu ya mereka sendiri yang kalau yang mau emas itu ya ibu yang punya. Ibu yang pegang. Kami begini, ini hanya menipu daya. Karena tipu daya jin setan itu gimana ya? Tapi orang kita kasih tahu ya susah. Ya karena udah gelap mata sih. Iya. Dan kan susah juga ya. Gimana ya jelasinnya ya. Orang-orang kalau punya masalah itu kan udah gelap mata itu apa aja hal yang jalan pintas itu dilakuin. Benar Pak. Benar. Entah itu punya utang, apalagi sekarang maraknya kayak pinjol, judi online. Wah banyak itu pasien saya yang bikin orang tuh bangkrut. Nah akhirnya ngejerumus ke pesugihan juga ya. Itu makanya ngeri juga itu. Nah terus ini nih Mas, saya ya buat para pemirsa juga ya, saya nggak menganjurkan atau jangan, saya nggak nakut-nakutin. Ya dulu ya pertamanya saya mohon maaf sebelumnya ya, dulu ya masa bejat saya. Saya kadang membantu pasien saya itu ada yang saya tebarin. Saya nebar nyari tumbal gitu. Saya nebarin itu dalam bentuknya uang. Di jalan gitu ya? Kalau saya dulu dalam bentuknya uang. Di pasar biasanya, dekat-dekat sekolahan. Makanya kalau nemu uang di jalan, pesen saya. Jangan ngambil pakai tangan kanan kalau memang mau diambil. Pakai tangan kiri. Injek dulu pakai kaki kiri, ambil pakai tangan kiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ambil.
Itu untuk menetralisir ya? Insya Allah netralisir. Oke. Itu. Berarti buat sobat tengah malam nih yang ngerasa hidupnya susah, mungkin keturunannya pernah pesugihan. Kakek nenek bisa jadi begitu Om ya? Ya, ada sih caranya. Ikhtiar kita itu ada caranya, cuman di sini karena mungkin perbedaan pandangan atau mazhab atau apa, saya nggak bicara ke arah situ ya. Iya. Tapi ini pengalaman saya, dan tadi maksudnya juga seperti tadi saya kasih lihat di chat saya, ada orang pernah jadi dia beli khodam. Iya. Beli khodam. Nah terus setelah beli khodam, niatnya dia itu agar dilancarkan usahanya, malah bangkrut total. Habis-habisan. Ya konsul sama saya. Ya karena saya kasihan ini. Tadinya saya mau udah menerima pasien, saya cek. Ya udah, saya kasih amalannya. Amalannya nggak susah-susah sebenarnya. Kalau mungkin leluhur kita dulu pernah gitu, gimana sih amalannya? Pertama kita sholat tobat, sholat sunat tobat, sholat hajat. Nah terus kita bertawasul, bertawasul kepada Rasulullah SAW, kepada para nabi, ya kan? Terus kepada para malaikat, kepada wali-wali Allah, terus kepada orang tua kita, kita doakan. Nah, terus kepada diri kita dulu nih. Ila hadratin fi jasadi ruhi, siapa misalnya nama kita. Ya tadi kita, ya kalau ini saya bismillahirrahmanirrahim aja, misalnya 1000, 1001, itu sering-sering aja. Tuh di situ kulhu. Ya, kulhu, anas, al-falaq. Ya, nah terus ya misalnya kita tahu nih, oh kakek kita nih pernah nyugih, ya kita kirimkan tadi Al-Fatihah kita, Al-Ikhlas kita, nyamang nyampe Om. Sedangkan riwayat ini, saya bukannya untuk mendebat itu, saya ikhtiarnya seperti itu, gimana? Ya saya ini halu saya, orang pasti bilang halu dongeng. Ya saya masuk ke alam mereka, ya saya melihat yang dia harusnya bekerja, dia di situ istirahat. Oh, berarti kayak tadi bisa ada yang ngirimin, Al-Fatihah nyampe. Dan itu berdasarkan pengalaman Om Bim, Raga Sukma ya, hebat bisa bilang ya. Ini kita nggak untuk percaya ya Om ya. Iya enggak. Itu mah terserah kalian. Ini kan ikhtiar gimana caranya begitu. Begitu aja caranya. Kalau mungkin kita dulu kakek saya emang pernah jadi pelaku pesugihan. Orang tua saya ditumbalkan. Gimana caranya? Tadi kita kirimkan Al-Fatihah, terus banyak-banyaknya, Al-Ikhlas banyak-banyaknya. Setelah tadi kita tawasul, di situ insya Allah nyampe. Itu sering saya udah di beberapa tempat raja-raja jin tadi dan yang tadi, saya nemukan itu. Oh dia kok bisa bekerja, bisa istirahat. Oh kok dia bisa santai. Maksudnya santai-santai dia duduk, dia bisa makan gitu. Saya lihat makan bener gitu. Saya kenal dia. Oh ternyata itu yang ngirimin. Aduh. Situ. Iya. Ya mau percaya mau enggak silakan. Ibaratnya dapat ilmu baru loh Om ya. Kalau misalnya ada, menurut kalian nih ya, orang tua atau siapa yang pernah lakuin juga ya lakuin aja yang tadi yang Om sebut nih, bertawasul, soal tobat ya Om ya. Soal tobat. Kirim Al-Fatihah untuk keluarga-keluarga. Insya Allah itu bisa menetralisir ya Om ya. Insya Allah bisa. Yang penasaran nih Om ya. Banyak nggak sih Om artis-artis yang sering ngikut gini-gini, artis atau pejabat nih Om? Kalau pejabat yang masih hidup dan masih menjabat sampai dengan saat ini ada 2 orang. Nggak usah kita sebut lagi, bahaya. 2 orang. Nah yang satu ini lagi sakit. Nah kalau untuk artis adalah nggak banyak. Nah ini salah satunya aja. Ya artis lumayan top. Siapa sih orangnya kan gitu? Ya, kita nggak sebut ya. Almarhumah ini pernah ritual di Laut Selatan. Dengan pakai pakaian seperti Ibu Ratu Pantai Selatan, tapi bukan Ibu Kanjeng Ratu ya. Sebelum dia ke situ udah saya bilangin. Kamu jangan ke situ. Saya gituin, biarin lah Om katanya. Berarti ini pasiennya Om sendiri ini? Pasien saya bilang,
lu bawa siapa sih itu? Saya bilang, Pak, ya maaf ya, paranormal, cek saya bilang, nggak bisa apa-apa dia, kualat lo saya bilang. Apalagi tuh lo tunjukin tuh. Padahal dia dulu saya bantu itu ya sampai dapat, maaf ya, mungkin orang bilang punya Mirah Delima, gue punya Mirah Delima itu cuma berapa biji yang punya. Nah kebetulan dia dapat dikasih. Tapi pesennya orang kalau punya Mirah Delima itu nggak bakal dikasih unjuk ke siapa-siapa. Disimpan sendiri ya? Disimpan sendiri. Pejabat cuma 1 saya punya. Kebetulan ya saya udah terrepot begitu. Nah si artis ini mau ditunjukin. Katanya dapat nih, dia punya ini gitu. Pas dia ketemu saya bilangin, paling 2 tahun lagi lo. Paling lama 2 tahun lagi lo sial. Nah gitu dia nggak usah kesini lagi lo ketemu gua. Nggak butuh gua uang lo saya gitu. Lama ya masalah hidupnya dia ya terjadi ya begitulah namanya. Udah mulai hancur. Golongan profesi mereka mungkin ya karena tuntutan profesi mereka. Ya ada aja untuk viral, untuk naikin nama dia kan. Ada aja konflik. Ya terakhir ya begitu deh hidupnya. Meninggalnya almarhumah tuh salah satunya. Nah terus ya karena ini waktu saya udah hijrah, ini bukan pesugihan dia ini pakai susu. Ada lagi juga mustika. Saya pasangin mustika. Dia itu waktu itu dari pedangdut kampung ya. Cuman dari panggung ke panggung, panggilan panggung, sampai akhirnya ikut kontes. Ya kalau dulu saya udah hijrah, saya juga waktunya dia ngecas, saya udah hijrah. Saya udah nggak mau. Nah kebetulan juga Corona datang kan waktu itu udah masuk Corona kan tahun 2020 tuh. Ya udah acara itu pokoknya dia tereliminasi ya bagaimana. Ada 3 orang. Ya kalau untuk artis dangdut ya ada lah beberapa lah, ada masih belasan gitu. Kalau untuk artis itu saya nggak bisa nyebutin soal berat saya juga. Berarti ya, betul. Yang penting udah rahasia umum lah ya Om. Iya, kalau banyak ada beberapa artis. Ada nggak semua. Beberapa artis dan pejabat juga ya yang memang ngelakuinnya seperti itu untuk menaikkan pamornya gitu, entah untuk tambah viral atau gimana, entah itu gampang dapat kursi di pemerintahan gitu. Tadi kan sebelum acara saya kasih unjukkan ini siapa kan. Yang kita nggak bisa ngasih ke kamera yang nggak bisa. Saya pakai begini bukan apa-apa. Saya kalau untuk ditodong pistol itu saya udah berapa kali. Ada cukup dah saya gitu. Kalau untuk pasal dia ngeri saya. Bentuknya dia pakainya senjatanya hukum. Iya betul. Repot. Makanya Om Bim pakai begini untuk privasi ya Om. Privasi. Ya nggak kemana-mana. Oke, itu tadi cerita dari Om Bim nih. Gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Jadi banyak ya Om ya pelajaran yang bisa kita ambil nih Om dari cerita Om Bim nih, mantan dukun pesugihan, dimana nggak ada Om ya yang nggak beresiko dalam hal yang begitu ya. Pasti ada resikonya. Dan buat kalian ya kan udah diceritain tadi. Kalau korban tumbal itu kan dijadiin budak lah ya. Betul. Nah buat kalian nih ya, mikir-mikir lagi lah yang mau menjerumus ke situ. Yang ditumbal itu kasihan. Di sininya hebatnya meninggal karena tumbal, di sana disuruh kerja. Itu demi untuk duniawi berarti Om. Duniawi. Yaudah Om, terima kasih banget nih Om. Terima kasih juga Mas. Udah mau sharing cerita nih yang banyak banget nih hikmah yang bisa diambil. Oke segitu dulu nih sebelum closing, buat kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke segitu dulu. Gua Putra pamit undur diri. Om Bim juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.